Dari masa kecil yang penuh perjuangan, hingga langkah-langkah yang mengubah sejarah dunia. Mereka bukan hanya dikenal karena karya, tapi karena kisah di balik setiap keputusan yang mereka ambil. Setiap nama besar menyimpan perjalanan yang luar biasa. Apakah kamu penasaran? Mari kita telusuri kisahnya. Ludwig van Beethoven lahir pada 17 Desember 1770 di sebuah kota kecil bernama Bonn, yang sekarang termasuk wilayah Jerman. Ia dibaptis sehari setelah lahir, pada tanggal 17 Desember, karena pada masa itu anak-anak biasanya dibaptis segera setelah kelahiran. Jadi para sejarawan meyakini bahwa Beethoven lahir pada 16 Desember 1770. Keluarga Beethoven hidup sederhana. Ayahnya, Johann van Beethoven, bekerja sebagai penyanyi di istana kerajaan Bonn. Ibunya, Maria Magdalena, adalah wanita yang lembut, penyayang, dan sangat peduli pada keluarganya. Beethoven sangat dekat dengan ibunya dan sering menganggapnya sebagai teman terbaiknya. Namun, kehidupan keluarganya tidak selalu bahagia. Ayah Beethoven adalah orang yang keras dan tegas. Ia ingin anaknya menjadi keajaiban musik, seperti Wolfgang Amadeus Mozart yang saat itu sudah terkenal di seluruh Eropa sebagai anak ajaib. Karena itu, Johann sering memaksa Ludwig kecil untuk berlatih musik berjam-jam tanpa henti, bahkan ketika anak itu lelah atau ingin bermain seperti anak-anak lain. Sejak usia 4 tahun, Beethoven sudah dikenalkan pada piano dan biola. Kadang-kadang, ayahnya membangunkannya di malam hari untuk berlatih di depan tamu atau teman-teman ayahnya. Walaupun hal itu terasa berat, dari sinilah ketekunan dan disiplin Beethoven mulai terbentuk. Ketika anak-anak lain bermain di luar rumah, Beethoven kecil lebih sering duduk di depan piano. Ia tidak hanya meniru nada, tetapi juga mencoba menciptakan melodi sendiri. Inilah tanda bahwa ia memiliki bakat alami dalam musik, bukan sekadar hasil latihan keras. Pada usia 7 tahun, Beethoven tampil untuk pertama kalinya di depan umum dalam sebuah konser kecil di Bonn. Ayahnya bahkan berbohong tentang umurnya dan menulis bahwa ia baru 6 tahun, agar orang-orang menganggapnya lebih ajaib lagi. Walau belum sempurna, banyak orang mulai melihat bahwa anak ini memiliki sesuatu yang istimewa. Beethoven juga mulai belajar dari guru-guru musik lain di Bonn selain ayahnya. Salah satunya adalah Christian Gottlob Neefe, seorang pemusik dan komponis terkenal di kota itu. Neefe lah yang pertama kali melihat potensi besar dalam diri Beethoven. Ia berkata bahwa Beethoven adalah anak yang akan menjadi orang besar di dunia musik. Neefe kemudian mengajarkan Beethoven dasar-dasar teori musik, harmoni, dan komposisi. Ia juga memperkenalkan Beethoven pada karya-karya besar seperti Johann Sebastian Bach, seorang komponis legendaris yang musiknya sangat berpengaruh pada gaya Beethoven di masa depan. Selain belajar musik, Beethoven juga harus membantu keluarganya. Kehidupan ekonomi keluarga mereka tidak mudah. Ayahnya semakin sering mabuk dan tidak mampu bekerja dengan baik. Karena itu, Beethoven remaja mulai mencari penghasilan sendiri dengan menjadi pemain organ di gereja dan guru musik bagi anak-anak bangsawan di Bonn. Dari pengalaman masa kecilnya di Bonn, Beethoven belajar banyak hal. Ia belajar arti kerja keras, tanggung jawab, dan ketekunan. Meskipun ia hidup dalam tekanan dan kesulitan, semua itu membentuk karakter yang kuat dalam dirinya. Bonn menjadi tempat di mana bibit jenius musik itu tumbuh. Di kota kecil itu, seorang anak yang sering dimarahi karena salah memainkan nada perlahan-lahan tumbuh menjadi sosok yang kelak mengubah dunia musik selamanya. Sejak kecil, Ludwig van Beethoven dikenal sebagai anak yang pendiam namun sangat serius jika sudah berhadapan dengan musik. Walau hidupnya tidak mudah, ia tidak pernah berhenti belajar dan berlatih. Banyak orang di sekitarnya mulai menyadari bahwa anak ini bukan anak biasa. Ia punya kemampuan luar biasa dalam memainkan alat musik dan menciptakan melodi yang indah. Ketika Beethoven berusia sekitar 7 tahun, ia tampil di depan umum untuk pertama kalinya. Konser kecil itu diadakan di Bonn, kota kelahirannya. Ia memainkan piano di hadapan sekelompok orang yang kagum dengan keahliannya. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, ayahnya menulis di iklan bahwa Beethoven baru berusia 6 tahun agar tampak lebih hebat seperti anak ajaib Mozart. Walau begitu, bukan usia yang membuat Beethoven menonjol, melainkan semangat dan bakatnya yang luar biasa. Setelah pertunjukan itu, Beethoven semakin sering diminta bermain di berbagai acara musik. Ia belajar dengan tekun dari beberapa guru. Salah satu guru yang paling berpengaruh adalah Christian Gottlob Neefe. Dari Neefe, Beethoven belajar menulis lagu, mengatur harmoni, dan membaca musik klasik karya para maestro terdahulu. Neefe melihat bahwa muridnya ini memiliki pemahaman musik yang dalam, bahkan untuk usianya yang masih muda.
Ia sering memuji Beethoven sebagai bocah berbakat yang akan menjadi orang besar. Berkat bimbingan Neve, Beethoven mulai menulis komposisinya sendiri pada usia 12 tahun. Salah satu karya pertamanya adalah Dressler Variations, musik sederhana yang memperlihatkan kemampuannya dalam menciptakan variasi nada dan tema. Namun, di balik semua kemajuan itu, kehidupan Beethoven tidak mudah. Ayahnya sering mabuk dan tidak bisa diandalkan untuk menafkahi keluarga. Sebagai anak tertua, Beethoven terpaksa mengambil tanggung jawab keluarga di usia remaja. Ia harus bekerja untuk membantu kebutuhan ibu dan adik-adiknya. Ia mulai menjadi pemain organ di gereja, mengiringi lagu-lagu pujian setiap minggu. Ia juga bekerja sebagai guru musik pribadi bagi anak-anak keluarga bangsawan di Bonn. Dari pekerjaan itu, Beethoven mendapatkan sedikit uang yang digunakannya untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Meskipun hidup sederhana, Beethoven tetap berusaha meningkatkan kemampuannya. Ia rajin membaca buku, belajar teori musik, dan terus berlatih setiap hari. Di sela kesibukannya, Beethoven juga dikenal sebagai anak yang haus pengetahuan. Ia suka membaca buku tentang filsafat dan ilmu pengetahuan, bukan hanya musik. Ia percaya bahwa seorang seniman tidak hanya harus pandai memainkan nada, tetapi juga harus memahami kehidupan dan manusia, agar musiknya punya makna. Dari sinilah mulai terlihat sisi kepribadian Beethoven yang kuat dan berbeda. Ia bukan hanya ingin menjadi pemain musik terkenal, tapi ingin menggunakan musik untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Musik baginya bukan sekadar hiburan, melainkan cara untuk berbicara dengan dunia. Menjelang usia 17 tahun, kemampuan Beethoven makin matang. Ia mulai menarik perhatian banyak orang penting di Bonn, termasuk Pangeran Maximilian Franz, seorang bangsawan yang juga pelindung seni. Sang pangeran sangat terkesan dengan bakat Beethoven, dan memutuskan untuk mengirimnya ke Wina, pusat musik terbesar di Eropa pada masa itu. Perjalanan ini menjadi titik awal besar dalam hidupnya. Beethoven, remaja yang tumbuh dari keluarga sederhana di Bonn, akan berangkat ke kota besar untuk belajar langsung dari para maestro terkenal. Di sanalah nasibnya akan berubah. Namun sebelum berangkat, ia tetap mengingat semua yang telah membentuk dirinya, kerja keras, disiplin, kasih sayang ibunya, dan pelajaran berharga dari kehidupannya yang tidak selalu mudah. Semua pengalaman itu menjadi pondasi kuat bagi langkahnya menuju dunia musik yang lebih luas. Bonn mungkin kota kecil, tapi di sanalah seorang anak bernama Ludwig van Beethoven menemukan jati dirinya sebagai musisi sejati. Bukan karena kemewahan, tetapi karena tekad dan semangat pantang menyerah. Ketika beranjak remaja, Ludwig van Beethoven mulai dikenal sebagai pemusik muda berbakat di kota Bonn. Ia tidak hanya pandai memainkan piano dan organ, tetapi juga mulai menulis karya musik sendiri. Banyak bangsawan dan orang penting di Bonn yang menyadari bahwa anak muda ini punya masa depan cerah di dunia musik. Salah satu orang yang paling mendukungnya adalah Pangeran Maximilian Franz, seorang tokoh penting yang juga pelindung seni dan musik. Pangeran ini percaya bahwa Beethoven bisa menjadi musisi besar jika mendapat pendidikan yang lebih baik. Bahkan pada usia 17 tahun, Beethoven diberi kesempatan emas. Ia dikirim ke Wina, Austria, kota yang disebut sebagai pusat musik dunia pada masa itu. Bayangkan bagaimana perasaan Beethoven saat itu. Ia adalah remaja dari kota kecil, akan pergi ke tempat yang jauh dari rumah untuk belajar dan berjuang demi mimpinya. Wina pada akhir abad ke-18 adalah tempat berkumpulnya para komponis besar seperti Joseph Haydn, Antonio Salieri, dan tentu saja Wolfgang Amadeus Mozart. Bagi seorang musisi muda, bisa pergi ke Wina ibarat berangkat ke surga musik. Semua orang di sana hidup dan bernapas dengan musik, konser, orkestra, opera, dan pertunjukan selalu ada hampir setiap hari. Pertemuan dengan Mozart Beethoven tiba di Wina pada tahun 1787. Tidak lama setelah itu, ia dikabarkan sempat bertemu langsung dengan Mozart, sang jenius musik yang menjadi idolanya sejak kecil. Cerita ini memang tidak ada bukti tertulis yang pasti, tapi banyak kisah mengatakan bahwa Beethoven sempat memainkan piano di hadapan Mozart konon. Setelah mendengar Beethoven bermain, Mozart berkata kepada teman-temannya, "Perhatikan anak muda ini, suatu hari nanti, ia akan membuat dunia berbicara tentang namanya." Sayangnya, kunjungan pertama Beethoven ke Wina tidak berlangsung lama. Ia mendapat kabar bahwa ibunya sakit keras, sehingga harus segera pulang ke Bonn. Tak lama setelah ia kembali, ibunya meninggal dunia. Kehilangan itu sangat mengguncang Beethoven. Ia sangat mencintai ibunya, yang selama ini menjadi sosok paling lembut dan mendukung dalam hidupnya.
Setelah kepergian sang ibu, beban hidupnya semakin berat. Ayahnya semakin sering mabuk, dan Beethoven harus mengurus adik-adiknya sendirian. Ia menjadi kepala keluarga di usia muda, suatu tanggung jawab yang besar bagi seorang remaja. Namun, di balik kesedihan itu, Beethoven tidak berhenti bermimpi. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali ke Wina dan menempuh jalan yang seharusnya ia lalui. Ia terus berlatih, menulis musik, dan memperdalam kemampuannya di Bonn sambil bekerja. Kembali ke Wina. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1792, Beethoven akhirnya berangkat lagi ke Wina. Kali ini, ia bertekad untuk tinggal dan belajar di sana secara serius. Ia sudah lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih siap untuk menghadapi dunia musik yang sebenarnya. Saat itu, Mozart baru saja meninggal, sehingga Beethoven tidak sempat belajar langsung darinya lagi. Tetapi, ia mendapat kesempatan luar biasa untuk belajar dari Joseph Haydn, salah satu komponis paling dihormati di Eropa. Perjalanan kedua ini menjadi awal dari babak baru dalam hidup Beethoven. Ia datang bukan hanya sebagai siswa, tapi sebagai calon maestro yang siap menorehkan sejarah. Beethoven belajar banyak dari Haydn tentang cara menulis simfoni, mengatur orkestra, dan memperhalus gaya musiknya. Namun, karena kepribadiannya yang keras kepala dan penuh semangat, kadang ia tidak selalu sepakat dengan gurunya. Ia ingin menemukan gaya musiknya sendiri, bukan hanya meniru orang lain. Di sela-sela belajar, Beethoven juga tampil di berbagai rumah bangsawan di Wina. Ia menunjukkan kemampuan improvisasi pianonya yang luar biasa. Ia bisa membuat melodi indah di tempat tanpa persiapan. Banyak orang kagum dan mulai menyebutnya sebagai bintang muda dari Bonn. Pelajaran berharga dari perjalanan Beethoven dari Bonn ke Wina bukan sekadar perjalanan fisik, tapi juga perjalanan menuju kedewasaan. Ia belajar menghadapi kehilangan, tanggung jawab, dan tantangan hidup dengan keberanian. Ia juga belajar bahwa untuk mencapai impian besar, seseorang harus berani keluar dari zona nyaman dan berjuang di tempat baru. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran penting. Bakat memang penting, tetapi keberanian untuk melangkah dan ketekunan untuk terus belajar adalah kunci yang membawa seseorang menuju keberhasilan. Beethoven yang dulu hanyalah anak dari keluarga sederhana di Bonn, kini mulai menapaki jalan menuju ketenaran di Wina, kota yang kelak akan mengenal namanya bukan hanya sebagai pemain piano, tapi sebagai salah satu komponis terbesar sepanjang masa. Ketika Ludwig van Beethoven kembali ke Wina pada tahun 1792, ia datang bukan lagi sebagai anak muda yang canggung, tetapi sebagai musisi muda yang sudah matang dan penuh semangat. Di kota yang dikenal sebagai pusat musik dunia itu, Beethoven ingin belajar dari para maestro besar agar bisa mengasah kemampuannya lebih jauh. Salah satu impian terbesarnya akhirnya menjadi kenyataan. Ia diterima menjadi murid dari Joseph Haydn, komponis terkenal yang saat itu dijuluki sebagai Bapak Simfoni. Haydn adalah sosok yang sangat dihormati, dan banyak orang menganggap belajar darinya adalah kehormatan besar. Bayangkan, Beethoven yang dulu hanya bermain musik di gereja kecil di Bonn, kini duduk berhadapan dengan salah satu musisi terbesar di Eropa. Namun, seperti yang sering terjadi dalam hidup, perjalanan belajar ini tidak selalu mudah. Hubungan guru dan murid yang unik pada awalnya, Beethoven sangat menghormati Haydn. Ia belajar tentang struktur musik, harmoni, dan komposisi simfoni dari gurunya. Haydn mengajarkan bagaimana menulis musik dengan rapi dan teratur, bagaimana setiap nada memiliki tempat dan fungsi dalam sebuah karya besar. Namun, Beethoven adalah pribadi yang berbeda. Ia punya gaya yang keras kepala dan penuh semangat, seringkali tidak mau mengikuti aturan secara kaku. Baginya, musik bukan sekadar rumus yang harus diikuti, tapi cara untuk mengekspresikan perasaan dan jiwa. Karena itulah, terkadang Beethoven tidak sepenuhnya setuju dengan cara mengajar Haydn. Ia merasa musiknya terlalu terikat pada aturan. Haydn yang sabar tetap berusaha membimbing, tetapi perbedaan gaya mereka sering membuat hubungan guru dan murid ini tidak selalu harmonis. Beethoven bahkan pernah diam-diam belajar juga dari guru lain di Wina, seperti Johann Georg Albrechtsberger dan Antonio Salieri. Dari merekalah ia belajar teknik kontrapung, cara menyusun dua atau lebih melodi secara bersamaan, dan cara menulis musik vokal untuk opera. Semua ilmu itu kelak akan berguna dalam karya-karya besarnya. Menemukan suara sendiri selama masa belajarnya di Wina, Beethoven mulai menemukan gaya khasnya sendiri. Ia mulai menulis karya-karya yang menunjukkan jati dirinya. Musik yang penuh tenaga,
emosi, dan kejutan. Berbeda dari musik klasik pada umumnya yang tenang dan lembut, musik Beethoven terdengar berani dan penuh perasaan. Ia tidak takut membuat nada yang keras, lembut cepat atau lambat secara tiba-tiba, karena baginya musik adalah seperti kehidupan, penuh perubahan dan emosi. Di sela belajar, Beethoven juga semakin sering tampil di rumah-rumah bangsawan. Ia dikenal sebagai pianis muda paling berbakat di Wina. Saat ia duduk di depan piano, semua mata tertuju padanya. Ia bisa memainkan nada-nada yang sulit dengan penuh ekspresi, membuat penonton terpukau dan kadang bahkan meneteskan air mata. Banyak bangsawan kaya di Wina mulai tertarik untuk mendukung Beethoven secara finansial, agar ia bisa fokus menulis musik. Mereka memberinya tempat tinggal, alat musik, dan kesempatan tampil di berbagai acara. Tapi, berbeda dengan banyak musisi lain, Beethoven tidak mau menjadi pelayan musik untuk siapapun. Ia tetap menjaga kemandiriannya. Ia pernah berkata, "Aku tidak ingin menulis musik untuk menyenangkan orang lain. Aku ingin menulis musik untuk mengatakan apa yang aku rasakan." Kalimat itu menunjukkan betapa kuatnya kepribadian Beethoven. Ia bukan tipe orang yang hanya mengikuti keinginan orang kaya atau penguasa. Ia ingin musiknya jujur, bebas, dan menggambarkan dirinya sendiri. Pelajaran dari seorang guru sejati meskipun hubungan Beethoven dan Haydn kadang tegang, sebenarnya keduanya saling menghormati. Haydn tahu bahwa muridnya ini akan menjadi seseorang yang besar. Ia pernah berkata kepada orang lain, Beethoven akan membuat nama besar di dunia. Dan memang benar, Haydn tidak salah. Pelajaran-pelajaran dasar yang diberikan olehnya menjadi fondasi kuat bagi Beethoven dalam menciptakan musik yang megah dan berani di kemudian hari. Dari Haydn, Beethoven belajar pentingnya struktur dan keseimbangan dalam musik. Dari dirinya sendiri, ia menambahkan emosi dan keberanian. Perpaduan keduanya menghasilkan gaya musik yang belum pernah ada sebelumnya. Musik yang bisa mengguncang hati pendengarnya. Nilai yang bisa dipetik kisah. Beethoven di masa belajarnya mengajarkan kita bahwa belajar dari orang lain adalah langkah penting untuk berkembang, tapi pada akhirnya kita juga harus menemukan suara dan jati diri kita sendiri. Ia tidak selalu setuju dengan gurunya, namun ia tetap menghormati dan mengambil hal-hal baik dari pelajaran itu. Ia berani berbeda, tapi tetap rendah hati untuk belajar. Itulah yang membuatnya tumbuh menjadi seniman besar. Dalam belajar, kita tidak harus selalu meniru. Yang penting adalah berani memahami, menyerap, lalu menciptakan sesuatu yang mencerminkan diri kita sendiri. Beethoven mulai dikenal di Wina sebagai murid yang melampaui gurunya, bukan karena sombong, tetapi karena ia berani melangkah lebih jauh dengan keyakinan dan kerja kerasnya. Dan dari sinilah, perjalanan menuju kejayaan sejatinya baru dimulai. Setelah beberapa tahun tinggal di Wina, Beethoven mulai menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia bukan lagi murid muda yang masih mencari arah, melainkan pemusik yang mulai bersinar di panggung musik kota itu. Wina saat itu adalah tempat di mana musik menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Hampir setiap minggu ada konser, pesta, atau pertunjukan yang dihadiri bangsawan dan kaum terpelajar. Dalam suasana seperti inilah nama Beethoven mulai dikenal luas sebagai pemain piano yang luar biasa berbakat dan penuh semangat. Panggung pertama yang mengubah. Hidup Beethoven mulai tampil di berbagai salon musik bangsawan, tempat para pecinta seni berkumpul. Di sana ia sering memainkan karya-karya ciptaannya, sendiri. Sesuatu yang belum banyak dilakukan oleh musisi muda. Lain banyak orang terpesona dengan permainannya. Berbeda dari pemain piano lain yang tampil tenang dan sopan, Beethoven bermain dengan seluruh jiwanya. Tangannya menari cepat di atas tuts piano, kadang keras dan penuh tenaga, lalu tiba-tiba lembut dan penuh perasaan. Ia tidak hanya memainkan musik, tapi menyampaikan cerita dan emosi melalui nada. Para bangsawan Wina terkejut dengan gaya barunya. Mereka belum pernah melihat seseorang memainkan musik dengan semangat sekuat itu. Dalam waktu singkat, Beethoven menjadi bintang baru di dunia musik Wina. Beberapa orang bahkan berkata bahwa ketika Beethoven memainkan piano, seolah-olah seluruh ruangan ikut bergetar. Ia membuat orang yang mendengarnya merasakan sesuatu, entah gembira, sedih, marah, atau kagum. Itulah kekuatan sejati dari musiknya. Karya-karya awal yang mencuri perhatian di sela-sela penampilannya, Beethoven juga mulai mempublikasikan karya-karya musiknya sendiri. Pada tahun 1795, ia mempersembahkan konser piano pertamanya, yang langsung mendapat pujian besar. Musiknya terasa segar, berbeda, dan penuh ide baru. Setelah itu, Beethoven terus menulis berbagai karya seperti
sonata untuk piano, kuartet gesek, dan konser piano kedua dan ketiga. Semua karyanya memperlihatkan karakter kuat, berani, energik, dan jujur. Beethoven ingin setiap nada yang ia tulis memiliki makna, bukan sekadar bunyi indah. Salah satu karya terkenalnya di masa ini adalah Pathetic Sonata, sebuah karya yang ia tulis pada usia 27 tahun. Dalam sonata ini, kita bisa merasakan perasaan perjuangan dan semangat yang menggambarkan jiwanya. Seolah-olah Beethoven berbicara melalui musik tentang pertempuran antara kesedihan dan harapan. Sosok yang keras, kepala tapi jujur meski mulai terkenal, Beethoven tidak pernah menjadi orang yang mudah diatur. Ia dikenal keras kepala dan sangat jujur. Jika ada bangsawan yang memperlakukannya dengan tidak hormat, Beethoven tidak segan menolak tampil, bahkan meninggalkan ruangan. Ia percaya bahwa musik adalah bentuk seni yang tidak boleh diperjualbelikan hanya untuk menyenangkan orang kaya. Baginya, semua orang, kaya atau miskin, berhak merasakan keindahan musik yang sejati. Sifatnya ini kadang membuatnya terlihat sulit bagi sebagian orang, tapi justru hal itulah yang membuatnya dihormati sebagai seniman sejati. Beethoven tidak mengejar pujian, ia hanya ingin musiknya jujur dan lahir dari hati. Menjadi inspirasi bagi banyak orang ketika popularitasnya semakin meningkat, Beethoven mulai memiliki murid-murid sendiri. Banyak pemuda di Wina ingin belajar darinya, bukan hanya karena kemampuannya, tetapi karena cara berpikirnya tentang musik dan kehidupan. Ia sering berkata kepada murid-muridnya, "Jangan pernah bermain musik hanya dengan jari-jari kalian, bermainlah dengan hati kalian." Bagi Beethoven, musik bukan soal teknik semata, tapi tentang menyampaikan perasaan manusia yang paling dalam. Ia juga mulai dikenal di luar Wina. Banyak penerbit musik yang ingin mencetak karyanya, dan namanya mulai terkenal di seluruh Eropa. Walau masih muda, Beethoven sudah dianggap sebagai penerus para maestro besar seperti Mozart dan Haydn. Namun, di balik semua kesuksesan itu, tanpa disadari, sebuah ujian berat mulai mendekat. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Nilai kehidupan dari perjuangan Beethoven perjalanan. Beethoven hingga menjadi pianis terkenal memberi kita banyak pelajaran berharga. Kerja keras dan ketekunan akan membuahkan hasil, bahkan jika jalan yang ditempuh sulit. Kejujuran terhadap diri sendiri lebih penting daripada sekadar mencari pengakuan. Dan yang paling penting, bakat tidak akan berarti tanpa semangat dan keberanian untuk berbeda. Beethoven menunjukkan bahwa seorang seniman sejati bukanlah mereka yang selalu diterima semua orang, tapi yang berani menyampaikan kebenaran dari dalam hatinya. Beethoven kini berdiri di puncak awal kejayaannya. Dari anak kecil di Bonn yang dulu sering dipaksa berlatih hingga larut malam, ia kini menjadi pianis paling bersinar di Wina. Namun, seperti dalam alunan musiknya, hidup Beethoven tidak akan selalu lembut dan indah. Tak lama lagi, ia harus menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam hidupnya. Kehilangan sesuatu yang paling ia butuhkan sebagai musisi, pendengarannya. Pada awal usia 30-an, Beethoven sedang berada di puncak karirnya. Namanya sudah dikenal di mana-mana sebagai pianis dan komponis berbakat. Musik-musiknya dimainkan di istana, gedung konser, dan rumah-rumah bangsawan di seluruh Wina. Ia hidup untuk musik, dan musik adalah seluruh dunianya. Namun, pada masa-masa gemilang itu, perlahan-lahan datang sebuah hal yang sangat menakutkan. Sesuatu yang akan mengguncang hidupnya dari dasar. Kehilangan pendengaran. Gejala awal yang mengganggu awalnya, Beethoven hanya merasakan dengungan halus di telinganya, seperti suara berdengung yang tidak pernah hilang. Ia pikir itu hanya masalah kecil karena kelelahan atau pilek. Tapi lama-kelamaan, suara itu makin sering muncul dan makin keras. Ia mulai kesulitan mendengar nada-nada tinggi pada piano, dan kadang tidak bisa menangkap percakapan dengan jelas. Bagi orang biasa, kehilangan pendengaran tentu sulit. Tapi bagi Beethoven, seorang musisi yang hidupnya bergantung pada suara, itu seperti kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Beethoven merasa cemas dan takut. Ia mencoba menyembunyikan kondisinya dari orang lain. Ia tidak ingin dunia tahu bahwa seorang pianis besar seperti dirinya mulai tuli. Ia ingin terus tampil, terus menulis musik, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun penyakit itu tidak berhenti. Tahun demi tahun, pendengarannya semakin memburuk. Pada usia 32 tahun, Beethoven mulai menyadari kenyataan pahit. Ia mungkin tidak akan pernah mendengar dengan normal lagi. Surat dari keputusasaan pada tahun 1802,
Beethoven pergi ke sebuah desa kecil bernama Heiligenstadt di pinggiran kota Wina. Di sana ia mencari ketenangan dan berharap kesehatannya membaik, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia semakin sadar bahwa pendengarannya tidak akan pulih. Di tempat itu, ia menulis surat panjang untuk dua adiknya, yang kini dikenal dengan nama Heiligenstadt Testament. Surat itu bukan sekadar tulisan biasa, tetapi curahan isi hati Beethoven yang paling dalam. Dalam surat itu, ia menulis tentang rasa putus asa, tentang betapa sulitnya bagi seorang seniman musik untuk hidup tanpa bisa mendengar. Ia bahkan mengaku sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan penderitaan itu. Namun, di tengah kesedihan yang dalam, ia menulis kalimat yang sangat kuat dan penuh tekad. Hanya seni yang menahan aku untuk tidak mengakhiri hidupku. Aku merasa masih memiliki tugas yang harus aku selesaikan. Kata-kata itu menunjukkan bahwa meski hancur, semangatnya belum padam. Beethoven memilih untuk bertahan. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk musik yang ia cintai. Ia sadar bahwa ia masih punya suara di dalam hatinya, meskipun telinganya tak lagi bisa mendengar. Belajar mendengar dengan hati setelah peristiwa di Heiligenstadt, hidup Beethoven benar-benar berubah. Ia berhenti tampil di banyak konser publik karena sulit berkomunikasi dan mendengar penonton. Namun, bukannya menyerah, ia justru menemukan cara baru untuk menciptakan musik. Beethoven mulai mendengar bukan dengan telinganya, tetapi dengan ingatan dan imajinasi musik di dalam pikirannya. Ia sudah begitu mengenal bunyi setiap nada, setiap harmoni, setiap alat musik, sehingga ia bisa membayangkannya tanpa perlu mendengar secara langsung. Bahkan, banyak karyanya yang paling terkenal justru ditulis saat ia sudah kehilangan sebagian besar pendengarannya. Musik-musiknya berubah, menjadi lebih kuat, emosional, dan jujur. Setiap nada seperti menceritakan perjuangan antara kegelapan dan cahaya, antara putus asa dan harapan. Salah satu karyanya di masa ini adalah Simfoni ketiga, Eroica. Musik ini penuh semangat heroik dan menggambarkan perjuangan manusia melawan nasib. Melalui karya ini, Beethoven menunjukkan bahwa meski tubuhnya terbatas, jiwanya tetap bebas dan kuat. Dari penderitaan menjadi kekuatan apa yang dialami Beethoven bukan hanya penyakit fisik, tapi juga ujian mental yang berat. Ia harus belajar menerima kenyataan bahwa hal yang paling ia cintai, suara, kini menjauh darinya. Namun, dari penderitaan itu lahirlah kekuatan baru. Beethoven menjadi pribadi yang lebih dalam dan penuh makna. Musiknya tidak lagi hanya tentang keindahan bunyi, tetapi tentang kekuatan manusia untuk bertahan di tengah kesulitan. Beethoven membuktikan bahwa keterbatasan tidak harus menjadi penghalang untuk berkarya. Justru dari penderitaan itu, muncul inspirasi yang membuat musiknya menjadi abadi. Setelah menerima kenyataan bahwa ia kehilangan pendengaran, Ludwig van Beethoven tidak lagi menjadi orang yang sama seperti dulu. Ia tidak lagi sering tampil di konser, tidak banyak bergaul, dan lebih banyak menghabiskan waktu sendirian di rumahnya, menulis musik dalam keheningan. Namun, dari kesunyian itulah lahir karya-karya yang paling menggetarkan dan abadi dalam sejarah musik dunia. Beethoven membuktikan bahwa meskipun ia tidak lagi bisa mendengar dunia luar, ia tetap bisa mendengar suara dari dalam dirinya sendiri. Suara jiwa, suara perasaan, dan suara harapan. Menulis musik tanpa mendengar bagi banyak orang, mustahil membayangkan seorang komponis menulis musik tanpa bisa mendengar. Tapi bagi Beethoven, musik bukan sekadar suara. Musik adalah bahasa hati. Ia sudah bertahun-tahun mempelajari setiap nada, setiap harmoni, dan cara kerja alat musik. Ia bisa membayangkan bagaimana bunyi itu akan terdengar hanya dengan melihat partitur di atas kertas. Ketika ia menulis, ia mendengar semuanya di dalam pikirannya, bahkan lebih jelas daripada orang yang mendengar dengan telinga. Beethoven mulai menciptakan musik yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Musiknya menjadi penuh emosi, lebih berani, dan sangat manusiawi. Ia tidak lagi menulis untuk menyenangkan penonton, tetapi untuk mengekspresikan perasaan dan perjuangannya melawan takdir. Simfoni kelima. Takdir mengetuk pintu salah satu. Karya paling terkenal yang lahir di masa ini adalah Simfoni nomor 5. Musik ini diawali dengan 4 nada pendek yang sangat ikonik. Ta-ta-ta-tam. Nada ini begitu kuat dan dikenal di seluruh dunia. Beethoven sendiri pernah mengatakan bahwa bunyi itu melambangkan takdir yang sedang mengetuk. Pintu simfoni ini menggambarkan perjuangan seseorang menghadapi kesulitan hidup dari kegelapan menuju cahaya. Nada-nada awalnya keras dan tegang, tetapi di bagian akhirnya
berubah menjadi megah dan penuh kemenangan. Seolah-olah Beethoven ingin mengatakan bahwa manusia bisa mengalahkan nasib dengan keberanian dan tekad. Melalui karya ini, Beethoven seakan menulis kisah hidupnya sendiri. Seorang pria yang berjuang melawan kehilangan, tapi tidak menyerah. Musik yang menggugah jiwa selain Simfoni kelima, Beethoven juga menciptakan banyak karya besar lainnya di masa ia sudah hampir tuli sepenuhnya. Beberapa di antaranya adalah Simfoni nomor 6 Pastoral, yang menggambarkan keindahan alam dan kedamaian hati. Konser piano nomor 4 dan nomor 5 Emperor, yang menunjukkan kekuatan dan keagungan manusia. Sonata Moonlight, yang begitu lembut dan melankolis, dianggap sebagai salah satu karya piano paling indah sepanjang masa. Setiap karya yang ia tulis memiliki pesan mendalam. Kadang menggambarkan rasa kesepian dan kehilangan, tetapi juga harapan dan semangat untuk terus hidup. Musik Beethoven tidak hanya berbicara kepada telinga, tetapi langsung menyentuh hati pendengarnya. Mendengarkan dunia. Lewat hati Beethoven tidak lagi bisa mendengar suara burung, suara hujan, atau tepuk tangan penonton. Tapi ia masih bisa merasakan dunia dengan cara lain. Ia berjalan-jalan di taman, merasakan angin di wajahnya, dan menatap langit sambil memikirkan harmoni di dalam pikirannya. Ia sering menulis catatan tentang bagaimana alam menginspirasinya. Ia merasa bahwa walaupun telinganya tertutup dari dunia luar, Tuhan masih berbicara padanya melalui keheningan. Bagi Beethoven, kesunyian bukan akhir dari segalanya. Justru dari kesunyian itulah lahir pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Ia pernah berkata, "Aku akan meraih takdirku dengan tenggorokan, tidak peduli seberapa keras ia berusaha menahanku." Kalimat itu menggambarkan semangatnya. Semangat untuk tidak menyerah, bahkan ketika dunia seolah menutup telinga terhadapnya. Meski pendengarannya semakin hilang, Ludwig van Beethoven tidak berhenti menciptakan musik. Ia mungkin hidup dalam dunia yang sunyi, tapi pikirannya tetap bergemuruh dengan melodi, harmoni, dan gagasan yang luar biasa. Pada masa ini, Beethoven berada di puncak kedewasaannya sebagai seorang komponis. Ia telah melalui banyak penderitaan, kehilangan, dan kesepian, namun semua itu justru membuat jiwanya semakin dalam. Dari pergulatan batin itu, lahirlah sebuah karya yang kelak disebut sebagai puncak pencapaian musik klasik dunia, Simfoni nomor 9, atau yang dikenal juga sebagai Ode to Joy, Oda kepada Sukacita. Mimpi yang lama tersimpan sebenarnya, ide untuk menulis Simfoni ke-9 sudah muncul bertahun-tahun sebelumnya. Beethoven sejak muda mengagumi puisi karya Friedrich Schiller yang berjudul An die Freude, Ode kepada Sukacita. Puisi itu berbicara tentang persaudaraan manusia, kebahagiaan, dan cinta universal, nilai-nilai yang sangat dekat dengan hati Beethoven. Ia bermimpi suatu hari bisa menciptakan musik yang menggambarkan harapan dan kebahagiaan seluruh umat manusia. Tapi mimpi itu baru bisa ia wujudkan di masa tuanya, saat pendengarannya sudah hampir hilang sepenuhnya. Bagi banyak orang, kondisi seperti itu akan menjadi penghalang. Tapi bagi Beethoven, itu menjadi tantangan terakhir untuk membuktikan kekuatan jiwanya. Menulis dengan jiwa, bukan dengan telinga pada awal tahun 1820-an. Beethoven mulai menulis Simfoni ke-9. Ia bekerja keras berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, menulis dan memperbaiki setiap bagian. Ia menulis dengan menggunakan pensil dan kertas besar, karena seringkali ia harus menempelkan telinganya ke piano untuk merasakan getaran nada. Ia tidak bisa mendengar suara orkestra yang ia bayangkan, tapi ia tahu seperti apa bunyinya. Setiap nada yang ia tulis lahir dari ingatan, perasaan, dan imajinasinya. Simfoni ini bukan sekadar karya musik, tapi pesan cinta dan harapan untuk seluruh umat manusia. Simfoni ke-9 terdiri dari 4 bagian besar. Bagian terakhir adalah yang paling terkenal, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, Beethoven menambahkan suara manusia, paduan suara, ke dalam simfoni. Sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bagian ini menampilkan lagu Ode to Joy yang penuh semangat dan kebahagiaan. Musiknya begitu kuat, seolah ingin mengatakan kepada dunia bahwa meskipun hidup penuh penderitaan, sukacita tetap bisa ditemukan dalam persaudaraan dan kasih sayang antar manusia. Konser yang menggetarkan dunia pada tanggal 7 Mei 1824, Simfoni ke-9 dipentaskan untuk pertama kalinya di Wina. Gedung konser malam itu penuh sesak. Orang-orang datang dari berbagai tempat untuk menyaksikan penampilan perdana karya baru Beethoven
Yang sudah lama ditunggu-tunggu, Beethoven berdiri di panggung, memimpin musik bersama para pemain orkestra dan paduan suara. Tapi yang tragis, ia tidak bisa mendengar sedikit pun dari apa yang ia ciptakan sendiri. Ia hanya mengikuti gerakan para pemain dan perasaan yang ia rasakan di dalam hatinya. Ketika musik berakhir, seluruh penonton berdiri dan bertepuk tangan meriah. Suasana penuh haru, tepuk tangan menggema begitu keras hingga mengguncang ruangan. Tapi Beethoven masih menghadap ke orkestra, tidak menyadari bahwa konser sudah selesai. Seorang penyanyi mendekatinya, menepuk pundaknya perlahan, dan memintanya berbalik. Saat ia menoleh, Beethoven melihat penonton berdiri, bersorak, bertepuk tangan, dan menangis. Semua orang memberi penghormatan padanya. Momen itu sangat mengharukan. Meskipun ia tidak bisa mendengar tepuk tangan itu, ia bisa merasakannya melalui mata, melalui getaran, dan melalui jiwanya. Ia tahu pada saat itu, ia telah mencapai sesuatu yang luar biasa, menyentuh hati manusia dengan musik dari kesunyian. Makna di balik Ode to Joy bukan hanya lagu yang indah. Ia adalah simbol harapan dan persaudaraan manusia. Beethoven menulis musik ini bukan hanya untuk bangsawan atau kalangan tertentu, tapi untuk semua orang di dunia. Ia ingin menyampaikan pesan bahwa kita semua, tanpa memandang asal atau perbedaan, terhubung oleh cinta dan sukacita. Itulah mengapa hingga hari ini, Ode to Joy terus dimainkan di seluruh dunia, bahkan menjadi lagu resmi Uni Eropa sebagai simbol perdamaian dan persatuan. Melalui karya ini, Beethoven mengajarkan bahwa dari penderitaan bisa lahir kebahagiaan, dan dari kesunyian bisa muncul suara yang paling murni, suara kemanusiaan. Setelah kesuksesan besar dari Simfoni ke-9, nama Ludwig van Beethoven semakin bersinar di seluruh Eropa. Ia sudah menjadi legenda semasa hidupnya, seorang komponis jenius yang menulis musik dari dunia yang sunyi. Namun, di balik kejayaan itu, kehidupannya sehari-hari justru penuh kesepian dan penderitaan. Tahun-tahun terakhir hidup Beethoven adalah masa yang sulit, namun juga masa yang menunjukkan betapa kuat dan tabahnya hati seorang manusia yang tidak pernah berhenti mencintai musik. Kesehatan yang semakin menurun setelah tahun 1824, kesehatan Beethoven semakin memburuk. Pendengarannya benar-benar hilang sepenuhnya. Ia tidak bisa lagi mendengar suara manusia, suara alam, atau bahkan suaranya sendiri. Selain itu, ia juga mulai menderita berbagai penyakit lain seperti sakit perut, masalah hati, liver, dan nyeri tubuh yang berkepanjangan. Tubuhnya melemah, tetapi pikirannya tetap tajam. Meskipun sering merasa sakit dan kelelahan, Beethoven tetap menulis musik hampir setiap hari. Kertas partitur selalu memenuhi meja kerjanya. Pena dan tinta menjadi teman setianya. Dalam kesunyian dan sakit, ia masih berusaha menuliskan nada-nada terakhir dalam hidupnya. Kesepian di tengah kejayaan Beethoven hidup sendiri. Ia tidak menikah dan tidak memiliki keluarga kecil. Dalam surat-surat pribadinya, ia sering menulis tentang kerinduannya untuk dicintai dan mencintai seseorang, namun takdir sepertinya tidak memberinya kesempatan itu. Ia pernah jatuh cinta beberapa kali kepada wanita-wanita bangsawan yang dikaguminya. Namun, karena perbedaan status sosial dan kehidupannya yang sulit, hubungan itu tidak pernah benar-benar terwujud. Beberapa peneliti bahkan percaya bahwa Beethoven pernah menulis surat misterius kepada seorang wanita yang disebutnya Immortal Beloved atau kekasih abadinya. Hingga kini, identitas wanita itu masih menjadi teka-teki. Kesepian membuat Beethoven semakin menutup diri. Ia sering berjalan sendirian di jalan-jalan Wina, berpakaian lusuh, dengan rambut kusut dan kertas musik di tangannya. Banyak orang di sekitarnya menganggapnya aneh, tapi mereka tidak tahu bahwa di dalam kepala pria itu terdengar orkestra indah yang hanya ia sendiri bisa dengar. Karya terakhir, musik yang penuh kedamaian walau tubuhnya rapuh, Beethoven tetap melahirkan karya-karya luar biasa di masa tuanya. Salah satunya adalah serangkaian musik yang disebut string quartets, kuartet gesek. Karya-karya ini berbeda dari musiknya sebelumnya, lebih tenang, lebih lembut, dan sangat pribadi. Musik ini seperti percakapan antara Beethoven dengan dirinya sendiri. Tidak ada kemarahan atau perlawanan seperti dulu. Yang tersisa hanyalah kedamaian, penerimaan, dan rasa syukur. Banyak orang menganggap karya-karya terakhirnya sebagai renungan spiritual, seolah Beethoven sudah berdamai dengan kehidupannya dan siap menghadapi akhir dengan tenang. Salah. Satu karya terakhirnya bahkan diberi judul
Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit yang berarti nyanyian. Syukur dari seorang yang telah sembuh. Padahal, secara fisik Beethoven tidak pernah benar-benar sembuh. Tapi dalam jiwanya, ia sudah sembuh dari luka dan penderitaan panjang yang pernah ia alami. Hari-hari terakhir menjelang akhir hidupnya, kondisi Beethoven semakin parah. Ia sering terbaring sakit dan harus dirawat oleh beberapa teman dekatnya. Namun bahkan di tempat tidur, ia masih menulis. Kertas partitur ditemukan di sekitar kamarnya, dengan catatan-catatan kecil dan goresan tinta di mana-mana. Pada bulan Maret 1827, cuaca di Wina sangat dingin. Beethoven terbaring lemah di kamarnya, ditemani beberapa sahabat yang setia. Di luar, badai salju berhembus kencang. Tanggal 26 Maret 1827, sekitar pukul 5 sore, petir menyambar langit Wina dengan suara keras. Di saat itulah, Beethoven mengembuskan napas terakhirnya. Beberapa saksi mengatakan bahwa sebelum meninggal, Beethoven sempat mengangkat tangannya ke udara, seolah sedang memimpin orkestra yang hanya bisa ia dengar sendiri. Ia meninggal dunia pada usia 56 tahun. Seorang pria yang kehilangan pendengaran, tapi meninggalkan musik yang akan terus bergema selamanya. Pemakaman sang maestro pemakamannya dihadiri oleh ribuan orang. Sekitar 20.000 pelayat datang mengiringinya ke tempat peristirahatan terakhir. Para murid, pemusik, bangsawan, dan rakyat biasa berdiri berdampingan, menangis, dan memberi penghormatan terakhir kepada sang maestro. Seorang penyair bernama Franz Grillparzer membacakan pidato perpisahan yang sangat menyentuh. Ia adalah seniman yang meninggalkan dunia dalam keheningan, tetapi musiknya akan membuat dunia bersuara selamanya. Kata-kata itu menggambarkan dengan sempurna siapa Beethoven sebenarnya. Seorang manusia yang hidup dalam sunyi, namun mengubah dunia dengan nada-nada dari hatinya. Ketika Ludwig van Beethoven meninggal dunia pada tahun 1827, dunia berduka. Namun, seiring berjalannya waktu, orang menyadari bahwa ia tidak benar-benar pergi. Ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta atau gelar. Ia meninggalkan suara yang tidak akan pernah hilang. Musiknya. Musik Beethoven terus hidup, menembus batas zaman, bahasa, dan budaya. Hingga kini, lebih dari 2 abad kemudian, nama Beethoven masih disebut dengan rasa kagum dan hormat. Ia bukan hanya seorang komponis besar, tetapi simbol ketekunan, keberanian, dan semangat manusia yang tak bisa dikalahkan oleh nasib. Musik yang tak pernah mati karya-karya. Beethoven menjadi fondasi penting dalam sejarah musik dunia. Ia mengubah cara orang memahami musik, bukan sekadar hiburan, ya tapi juga ekspresi jiwa dan perjuangan hidup. Dulu, musik klasik sering dianggap milik bangsawan atau orang kaya. Namun Beethoven memecah batas itu. Ia menulis musik untuk semua orang, untuk manusia biasa, untuk mereka yang berjuang, dan untuk siapapun yang pernah merasa sedih, marah, atau penuh harapan. Setiap nada yang ia tulis memiliki makna. Dalam simfoni kelima, ia berbicara tentang keberanian menghadapi takdir. Dalam simfoni keenam, ia memuji keindahan alam dan rasa damai. Dalam simfoni kesembilan, ia memuliakan sukacita dan persaudaraan manusia. Musiknya seperti perjalanan kehidupan itu sendiri. Penuh kesedihan, perjuangan, dan akhirnya kemenangan. Beethoven bukan hanya menginspirasi para musisi, tetapi juga jutaan orang dari berbagai bidang kehidupan. Banyak yang belajar darinya bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Meski tuli, ia tetap menciptakan karya yang bisa didengar oleh seluruh dunia. Kisah hidupnya sering dijadikan contoh tentang kekuatan tekad dan kepercayaan diri. Ia menunjukkan bahwa manusia mampu melampaui batas dirinya sendiri ketika memiliki tujuan yang besar dan hati yang teguh. Bahkan, beberapa pemimpin dunia, ilmuwan, dan penulis mengaku terinspirasi oleh semangat Beethoven. Ia tidak hanya menciptakan musik, tetapi juga harapan bahwa siapapun bisa bangkit, bahkan dari kegelapan terdalam. Hingga hari ini, musik Beethoven masih dimainkan di seluruh dunia, di konser besar, di sekolah, di film, bahkan di ruang angkasa. Ya, benar. Musik Ode to Joy pernah dibawa dalam misi luar angkasa sebagai simbol pesan perdamaian manusia kepada alam semesta. Simfoni ke-9 juga menjadi lagu resmi Uni Eropa karena pesan yang terkandung di dalamnya tentang persaudaraan dan sukacita dianggap mewakili cita-cita seluruh umat manusia. Anak-anak di sekolah musik belajar memainkan sonata-sonatanya
Para orkestra di seluruh dunia mempelajari simfoni-simfoninya, dan bahkan orang yang tidak mengenal musik pun pernah mendengar potongan. Karyanya Beethoven telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Bahkan, bagi mereka yang mungkin tidak sadar bahwa mereka sedang mendengar musiknya. Namun, warisan Beethoven bukan hanya tentang nada dan harmoni. Warisan sejatinya adalah pesan kehidupan yang ia sampaikan melalui musik. Ia mengajarkan kita bahwa dari penderitaan bisa lahir keindahan, dari kesunyian bisa muncul suara yang abadi, dan dari hati yang hancur bisa tumbuh kekuatan yang mengubah dunia. Beethoven mengubah kesakitannya menjadi lagu. Ia mengubah air mata menjadi melodi. Ia mengubah kesepian menjadi cahaya yang menerangi banyak jiwa. Lebih dari 200 tahun telah berlalu, tetapi setiap kali musik Beethoven dimainkan, seolah-olah jiwanya hidup kembali. Ia tidak lagi berdiri di atas panggung, tapi suaranya tetap bergema di hati manusia. Ketika seseorang mendengarkan Ode to Joy dan merasa haru, disitulah Beethoven hadir. Ketika seorang anak kecil belajar memainkan piano untuk pertama kalinya, disitulah semangat Beethoven hidup. Dan ketika seseorang hampir menyerah, lalu menemukan kekuatan dari kisah hidupnya, disitulah warisan sejati Beethoven berdenyut. Penutup, suara dari keabadian Ludwig van Beethoven datang ke dunia dengan segala keterbatasan, namun ia meninggalkan dunia dengan kebesaran yang tidak terbatas. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa keheningan bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih dalam. Musiknya akan terus hidup, karena musiknya tidak hanya tentang bunyi, ia tentang kehidupan itu sendiri. Musik adalah wahyu yang lebih tinggi daripada segala kebijaksanaan dan filsafat. Ludwig van Beethoven kisahnya mengingatkan kita bahwa setiap manusia memiliki simfoni dalam dirinya. Dan meskipun hidup mungkin membawa kesunyian atau kesulitan, selama kita tidak berhenti bermimpi dan berjuang, kita pun bisa menulis lagu kehidupan kita sendiri yang abadi.